Selamat sore. Hari ini saya akan menjelaskan tentang impuls dan momentum. Ini adalah tugas dari anak kelas 10 SMP Kristen Kalam Kudus, SMA Kristen Kalam Kudus Surakarta. Nah, untuk mengerjakan soal-soal impuls dan momentum itu ada dua rumus yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah impuls adalah F dikali delta T. Jadi gaya dikali selisih waktu. Misalkan ada bola kasti dipukul, bolanya itu nempel selama berapa sekon gitu ya, 0, berapa sekon. Nah, jadi impulsnya itu adalah gaya dikali berapa detik dia nempel di pemukul itu. Nah, itulah yang namanya impuls. Nah, kalau momentum bagaimana? Kalau momentum itu adalah massa benda dikali dengan kecepatan. Jadi misalkan ada bola, masanya 1 kilo bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Maka momentumnya adalah 1 kilo dikali 10. Jadi 10 ya. Momentumnya adalah 10 kilogram meter per sekon. Nah, begitu contohnya. Nah, terus yang perlu kita ingat adalah hubungan antara I dengan delta P. Jadi impuls itu selain bisa dicari dengan rumus F kali delta T, bisa dicari dengan cara delta P. Delta P itu adalah perubahan momentum. Nah, perubahan momentum itu adalah massa dikali dengan selisih kecepatan. Nah, ini perubahan momentum di sini berarti diganti perubahan kecepatan. Kalau cuma momentum dia massa dikali kecepatan. Kalau perubahan momentum ya massa dikali perubahan kecepatan. Jadi impuls itu selain dengan F delta T bisa dicari dengan cara M dikali perubahan kecepatan. Begitu ya. Nanti ini dipakai untuk menjawab beberapa soal. Nah, soal nomor 1 disebutkan di sini diketahui sebuah benda masanya 20 gram. Kita jadikan kilo, 0,02 kilogram. Kecepatannya 80 meter per sekon. Berapa momentumnya? Nah, momentum itu tinggal masuk rumus saja, massa dikali dengan kecepatan ya. Massanya dijadikan kilogram, 0,02 dikali 80. Jadi momentum dari benda ini adalah 1,6 kilogram meter per sekon. Gitu ya. Nomor 2. Nomor 2 itu diketahui massa suatu benda 60 gram, dijadikan kilogram, 0,06. Kecepatannya 144 km per jam. Nah, ini kita jadikan meter per sekon ya, bisa konversinya kilometer per jam ke meter per sekon. Tinggal dikali dengan 10 per 36. Dicoret, sederhanakan, ketemu 40 meter per sekon. V1-nya 0 karena kan ini mula-mula diam bendanya. Nah, kalau tidak disebutkan berarti diam begitu, berarti F mula-mulanya 0. Impulsnya berapa? Nah, ingat, impuls tadi selain dengan rumus F dikali delta T bisa dicari dengan cara massa dikali perubahan kecepatan. Nah, nomor 2 ini impulsnya dicari dengan rumus massa dikali perubahan kecepatan. Massanya 0,06, kecepatannya berubah dari 0 menjadi 40. Jadi kecepatannya adalah, perubahan kecepatannya adalah 40, V2 min V1, 0, diam. Jadi 40. Jadi impulsnya adalah 2,4 kg meter per sekon. Nah, gitu ya. Jadi kalau nomor 1 tadi mencari momentum M kali V, nomor 2 impuls. Tapi dengan rumus M delta V, bukan F dikali delta T ya. Kalau yang diketahui gaya sama waktu, masuknya nanti F kali delta T. Nah, ini yang diketahui massa sama perubahan kecepatan. Berarti impulsnya dicari dengan cara massa dikali perubahan kecepatan. Begitu ya. Soal nomor 3. Soal nomor 3 itu di soal diketahui massanya 145 gram. Atau 0,145 kg. Jadikan kilogram ya.
V1-nya disebutkan 25 meter per sekon dan V2-nya 52 meter per sekon. Ya, 52 meter per sekon. Ini tuh ceritanya ada bola kasti dilempar ke arah pemukul dengan kecepatan 25 meter per sekon. Terus oleh pemukul dipukul balik dengan kecepatan 52 meter per sekon. Jadi ini bayanginnya kayak orang main kasti, dilempar bolanya terus dipukul. Jadi hati-hati, impuls itu adalah besaran vektor. Jadi kalau V-nya mula-mula dilempar ke sana, otomatis ketika dipukul arahnya berbalik. Berarti kita harus misalkan, kalau yang ini kita anggap plus, ini kita anggap min. Atau ini kita anggap min, ini kita anggap plus, boleh salah satu. Nah, kita anggap saja mula-mula plus, terus balik, kita anggap min. Impuls dicari dengan cara kayak tadi, massa dikali perubahan kecepatan. Masanya 0,145 kita masukkan ya. V2 min V1 lainnya, ingat hati-hati, ini tandanya harus dimasukkan karena ini vektor. Nanti kalau tidak salah. V2-nya min 52 karena berlawanan dengan kecepatan mula. Dikurangi dengan V1. V1-nya adalah plus 25. Jadi ini masukannya jangan min 25 tapi min 25 karena V1-nya plus. Sehingga kalau dihitung impulsnya adalah 0,145 dikali min 77. Jadi kecepatannya di sini itu malah kayak bertambah karena min ketemu min lagi. Ya, min 25. Jadi hasil akhirnya adalah min 11,165 kg meter per sekon. Ya. Kalau kita misalkan V1-nya yang min bagaimana, Pak? Ya sama saja. Ya, misalkan ya, ini pemukulnya tadi. Ya, ini V1-nya ke kiri, kita misalkan min 25 ya meter per sekon. V2-nya balik ke sana. Nah, kalau ke kiri kita anggap min, ke kanan kita anggap plus 52. Sehingga untuk mencari impuls adalah massa dikali selisih kecepatan, perubahan kecepatan ya. Massanya tadi berapa? 0,145 dikali, ingat ya, V2 min V1, V2-nya 52 min, nah di sini V1-nya adalah min 25. Jadi hasilnya akan sama 0,145 dikali 77. Cuman di sini nanti nilainya plus. Plus artinya apa? Berarti bolanya itu atau impulsnya itu searah dengan gerak bola yang kedua plus ini. Ya, tidak, arahnya tidak mengikuti yang min. Jadi arah impulsnya adalah ke kanan plus. Sama-sama plus. Kalau yang tadi hasilnya kan minus, berarti arah impulsnya sama ke kanan karena yang pertama tadi kita memisalkannya adalah ke kanannya adalah min. Jadi tanda min di sini mengikuti kecepatan yang kita misalkan. Jadi kalau di sini min berarti impulsnya ngikutin V2 ke kanan. Kalau plus berarti impulsnya ngikuti gerakan yang pertama ke kiri karena plus, begitu. Kalau yang kita misalkan ini ya boleh sama. Karena hasilnya plus loh lah sama toh. Dia arah impulsnya adalah ke kanan, ngikutin V yang plus. Kalau misalkan ini nanti min berarti impulsnya arahnya ngikutin yang ke kiri karena kita memisalkan minnya tadi adalah ke kiri. Begitu. Jadi tidak masalah, yang penting di sini adalah V2 min V1. V2 min V1-nya min masuk. Kalau yang tadi saya ulang ya, ininya plus, ini min. Delta V-nya adalah V2 min V1. V2-nya min 52, min V1-nya kan plus 25. Jadi min 77. Begitu ya. Jadi biasanya yang membingungkan di sini delta V-nya. Hati-hati karena ini vektor berarti arahnya mempengaruhi, maka nilai plus minnya ini
sangat mempengaruhi nilai dari impuls, karena impuls adalah besaran vektor. Begitu ya. Kita lanjut ke nomor 4. Sama, sebuah benda masanya 0,1 kg, mula-mula diam, terus dipukul, kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Berapa impulsnya? Sama ya, M delta V 0,1 dikali 20 min 0, yaitu 2. 2-nya plus, berarti ngikutin arah V2 ini, yang 20 plus ya, arahnya sama dengan gerakan benda yang terakhir atau V2, 20 meter per sekon ya. Impulsnya adalah 20 kilogram meter per sekon. Tanda plus atau min adalah hanya menunjukkan bahwa impulsnya itu arah gerakannya aja ya, ngikutin benda yang terakhir. Misalkan arahnya ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Tidak masalah plus minnya sebenarnya. Lah nomor 5 ini agak ribet. Di sini ada grafik hubungan antara F dengan T. T-nya sekon, F-nya newton. Masanya 12 kg, V1-nya mula-mula diam. Terus diberi gaya seperti grafik seperti ini. Ditanyakan saat T-nya 6 detik, nanti V2-nya berapa? Kecepatan akhirnya berapa setelah 6 detik? Nah, langkah pertama, karena yang ditanyakan 6 detik, maka nyari V2-nya agak susah. Kalau ditanyakan T 20 detik enak, kita hitung impulsnya di sini, luas bangun yang di bawah ini impulsnya. Terus nanti kita masukkan impuls sama dengan M delta V, V2-nya ketemu. Tapi karena ini 6 sekon, maka kita harus nyari dulu F di posisi 6 detik di sini berapa ya. Caranya seperti ini. Cari F saat detik ke-6 dulu, pakai perbandingan saja. Ini gambarnya tadi ya, saat 0, 4, F-nya mula 4, setelah 20 detik F-nya jadi 6. Nih ya. 4, 0, T-nya setelah 20 detik kok jadi 6 Newton. Maka saat 6 detik F-nya berapa? Kita pakai perbandingan segitiga biasa aja. Lihat segitiga ini ya. Kayak perbandingan biasa, X per 2 sama dengan ini sampai sini 6 detik itu ya. 6 per semua sini 20. Jadi kayak perbandingan segitiga SMP ya. X per 2 sama dengan 6 per 20. Nah ini ya. Ketemulah X-nya 0,6. X-nya ini 0,6. Berarti F-nya berapa ini? 4. Ini kan 4 segini. Ditambah 0,6. Jadi 4,6 Newton. Nah, impulsnya kalau ada grafik seperti ini, impulsnya itu adalah luas grafik di bawahnya. Luas trapesium ini berarti impulsnya adalah impuls saat 6 detik. Jadi impuls setelah 6 detik itu segini. Luas ini ya. Luas trapesium. Jadi rumusnya adalah jumlah garis sejajar 4 ditambah 4,6 ini tadi dikali tingginya 6 dibagi 2. Jadi 4 jumlah garis sejajar dikali tingginya 6 dibagi 2. Ini rumus trapesium ya. Ketemulah angka 8,6 dikali 3. Ya, 8,6 kali 3. Nah, nilai impuls ini sama dengan tadi perubahan momentum atau M dikali delta V. Nah, kita masukkan ke sini. 8,6 dikali 3 sama dengan massa benda tadi dikali perubahan kecepatannya. Massanya 12. Perubahan kecepatannya adalah V2 min V1. V1-nya adalah 0. Ya, ingat ini 0 karena mula-mula diam. V1-nya mula-mula diam. Maka ini kita coret 3-nya, tinggal 4 ya. Maka V2 sama dengan 8,6 dibagi 4. Ketemulah kecepatan benda setelah 6 detik adalah 2,15 meter per sekon. Begitu ya. Jadi kalau tadi misalkan yang diketahui 20 enak, impulsnya langsung kita cari rumus trapesium ini semua. Ya, 4 ditambah 6 dikali 20 dibagi 2, masuk ke sini impulsnya. Nanti V2-nya ketemu seperti ini. Cuma yang beda impulsnya ini ya. Ini impuls saat 6 detik. Kalau saat 20 detik nanti dicari semua luas ini. Begitu ya, bedanya hanya di impulsnya saja. Nah, nomor 6. Nomor 6 ini menurut saya agak rancu. Tergantung pembuat soalnya, pengennya kemana.
Jadi dikatakan ada bola A bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke kiri. Itu disebutkan benda B, masanya 7 kg, bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon ke kanan. Hitunglah momentum benda A dan benda B. Lah ini tidak masalah. Momentum benda A adalah MA kali VA. Biasa ya, 3 kali 10. 3 kali plus 10. Nah, perhatikan. Karena momentum itu adalah juga besaran vektor, maka ke kiri ini saya misalkan negatif. Di sini saya min. Ya, min 10. Sehingga saya nulisnya di sini min 30 kg meter per sekon. Karena ke kiri. Saya misalkan min ke kiri. Yang B ini ke kanan, maka kecepatannya saya anggap plus. Jadi, momentum dari benda B adalah massa dikali kecepatan benda B. Masanya 7, kecepatannya 4. Jadi 28 kg meter per sekon. Nah, pertanyaan C ini agak rancu. Berapa jumlah momentum benda A dan benda B? Nah, kalau menurut saya, P total karena benda A ke kiri dan benda B ke kanan, sedangkan momentum itu adalah besaran vektor, maka nilainya min plusnya harus dimasukkan. Jadi secara besaran vektor, nilai momentum A itu adalah min 30. Momentum B-nya adalah 26. Jadi, total momentum dari kedua benda ini berapa? Min 2 kg meter per sekon. Min 2 ini artinya momentumnya ini kalau dijumlah kedua benda ini adalah 2 kg meter per sekon ke kiri. Begitu. Tapi beberapa pembahasan soal, kalau dilihat ya, kalau kalian nanti browsing, mereka mengatakan P totalnya lah langsung 30 plus 28, 58. Nah, ini tergantung pembuat soalnya. Mungkin kalau dia menjawab seperti ini, pembuat soal ini cuma mau mengatakan ini pokoknya momentumnya berapa, ini momentumnya berapa, ya dijumlah totalnya ya segitu, 58 totalnya. Tapi kalau secara momentum itu adalah besaran vektor, harusnya diselisihkan seperti ini, ke kiri min, ke kanan plus. Begitu ya. Jadi kalau saya cenderung min 2 kg meter per sekon. Tapi ada beberapa pembahasan yang menjawab seperti ini. Ya, tergantung pembuat soalnya memang. Maksudnya apa? Mungkin dia maksudnya kalau yang ini tuh, ini loh momentum bendaannya 30, momentum benda B-nya 28. Di total berapa? 58. Begitu ya. Tapi kalau secara fisika, momentum itu besaran vektor. Jadi kalau ada benda A ke kiri, ini ke kanan, maka jumlah total momentum kedua benda itu adalah min 2 kg meter per sekon. Ya, min ini hanya menunjukkan arah saja ke kiri. Nomor 7. Lah kalau nomor 7 ini bola. Jadi ada bola dijatuhkan ke bawah, ketika menyentuh lantai kecepatannya 40 meter per sekon. Lalu memantul dengan kecepatan 30 meter per sekon. Ini mirip dengan soal nomor 2 tadi yang bola kasti ya. Nomor 3 yang bola kasti ini. Sama ya, yang 3. Jadi kita misalkan dulu V1 ini plus atau min, terserah, boleh plus boleh min. Kalau di sini saya mengerjakannya V1-nya saya anggap plus, yang memantul saya anggap min, berlawanan dengan arah yang pertama ya, karena arahnya ke bawah sama ke atas. Kita anggap saja ke bawah plus, maka momentum saat menumbuk lantai adalah massa dikali kecepatan. Setengah kali 40, massanya setengah kali 40 meter per sekon. Ketemu 20 kg meter per sekon. Saat memantul, P-nya adalah M kali V. Sehingga momentumnya adalah 0,5, tapi V-nya berlawanan arah dengan arah bola yang pertama tadi kan ke bawah, ini ke atas, kita anggap min. Jadi hasilnya min 15. Lah perubahan momentumnya berapa? Nah, perubahan momentumnya adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Momentum akhirnya adalah berapa? Min 15.
momentum awalnya adalah plus 20. Momentum akhir dikurangi momentum awal. Min 15 dikurangi 20 sama dengan min 35 kg meter per sekon. Artinya apa? Min ini menunjukkan bahwa momentumnya itu ngikutin arahnya pantulan ini ke atas. Berarti momentumnya ini adalah 35 kg meter per sekon ke atas. Mengikuti arah yang min. Ingat ya, min ini tadi adalah yang posisi bola saat ke atas. Ya. Nah, ini bisa menjawab nomor 6 tadi. Mungkin maksud soal yang C ini adalah P total itu ya langsung dijumlah, ini bisa jadi. Kenapa? Karena kalau diselisihkan seperti ini, artinya ini dianggap sebagai perubahan momentum. Kalau perubahan momentum min 2. Kalau P total 58. Mungkin pembuat soalnya beranggapan seperti itu ya. Kalau P total tidak usah merhatikan min plusnya. Tapi kalau ditanyakan perubahan momentumnya, diperhatikan plus minusnya. Ya. Nomor 8 terakhir ini ya. Ini juga kasusnya rancu sama seperti nomor 6. Disebutkan benda bergerak ke utara, kecepatannya 6 meter per sekon, masanya 1 kilo. Benda 2 bergerak ke barat, timur atau barat, samalah ya nanti, dengan kecepatan 9 meter per sekon, masanya 2 kg. Nah, momentum benda 1 berapa? Kayak tadi M1 V1. Momentum benda 2 M2 V2. Masukkan rumus M1 V1 6 kg meter per sekon, V2 nya M2 V2 2 kali 9 18 km per sekon. Nah, momentum totalnya berapa? Ada yang mengerjakan dengan cara seperti ini. Karena ini ke atas, ini ke timur, ini ke utara, maka momentum totalnya adalah dijumlah. Ingat ya, resultan gaya. Karena ini kan momentum itu besaran vektor. Jadi kalau ada ini ke kanan, ini ke kiri, maka totalnya berapa? Momentum dua belah benda ini sesuai arah vektor. Kayak ini kita hitung vektor ya, ke kanan sama ke atas, maka dia akan resultan vektornya pakai Pitagoras. P1 kuadrat plus P2 kuadrat di akar. Ketemulah 6 akar 10 kg meter per sekon. Tetapi ada di pembahasan tertentu, kalau kita lihat di beberapa situs itu seperti ini. Momentum total tinggal dijumlah P1 plus P2 6 plus 18. Dia jawabnya langsung 24 kg meter per sekon. Nah, ini saya serahkan ke menurut kalian saja. Kalau saya lebih cenderung ke sini, karena momentum itu kan total, itu kan resultan. Momentum kedua benda itu kan resultan momentumnya berapa. Nah, resultan kan di Pitagoras seharusnya. Tapi ada yang menjawabnya seperti ini. Ya, nomor 9. Massa 0,25 kg. V1 nya 0 karena mula-mula diam. V2 60. Delta T nya 0,05 sekon. Berapa gaya yang dipukul? Jadi gini, ini soalnya ada bola masanya 0,25 gram. Mula-mula diam, dipukul sehingga bola itu bergerak dengan kecepatan 60 meter per sekon. Jika bola tadi menempel di pemukulnya selama 0,05 sekon, berapa gaya pemukulnya, begitu. Jadi ini delta T ini adalah waktu ketika bola itu menempel di kayu pemukulnya itu selama 0,05 sekon. Nah, pakai rumus ini, impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, impulsnya F delta T, karena ditanyakan F ya, impulsnya diganti F delta T. Delta P-nya adalah massa dikali perubahan kecepatan. F dikali 0,05, nih ya, delta T-nya menempel selama 0,05 sekon, masanya 0,25 dikali V2-nya 60 min 0. Ini kecepatan mula-mula diam 0. Maka F-nya adalah, ini dicoret, 5 kali 60, 300 Newton. Jadi bola ini tadi kok bisa dari 0 jadi 60 meter per sekon?
dia dipukul dengan gaya sebesar 300 Newton dan bola itu menempel sesaat selama 0,05 sekon pada pemukulnya. Begitu ya. Jadi gaya pemukul yang dilakukan terhadap bola adalah 300 Newton. Begitu pembahasan tentang impuls dan momentum kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di channel YouTube saya ya, Fisika Gampang. Terima kasih.